Jumpa lagi teman-teman kata kita. Kita sekarang kedatangan tamu nih spesial Kabid Humas Polda Jateng, Pak Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. Ya. Ini saya manggilnya Pak Satake. Ya, Satake. Pak Satake di Polda Jateng, di Kabid Humas baru berapa lama ini? Saya di Polda Jawa Tengah kurang lebih baru 1 bulan lah. 1 bulan ya. Jalan. Jadi sudah meskipun 1 bulan tapi punya pengalaman banyak tentang Jawa Tengah. Ya. Kebetulan saya orang Jawa Tengah juga karena saya aslinya kan dari Magelang. Magelangnya mana Pak? Magelangnya di Potro Bangsan namanya, daerah Potro Bangsan, Krian. Di Krian ya? Ya, di Kriannya. Berarti udah ini ya, benar-benar paham masyarakat Jawa Tengah. Ya, setidaknya kan saya di Akpol 4 tahun juga. Iya. Jadi saya sudah lumayan lama juga lah di Semarang ini. Sebelum lulus Akpol kan kita lihat situasi Akpolnya juga. Kalau Pak Satake ini namanya unik nih Pak. Ya, waktu pertama perkenalan itu Pak, ya. Kabid Humas itu saya baca Pak Stefanus Satake, saya mikirnya orang luar Pulau Jawa gitu karena ada Satake-nya itu. Itu Satake itu artinya apa sih Pak? Ya. Satake itu jadi gini, ayah saya punya usaha selepan. Selepan itu usaha dengan berat. Jadi punya mesin penggiling padi. Mereknya Satake. Nah itu, jadi mesin penggiling padinya mereknya Satake. Kalau sekarang tuh yang terkenal adalah Kubota ya. Kubota. Jadi Satake memang nama orang Jepang yang mempunyai merek mesin penggiling padi. Nah, ayah saya punya usaha. Mungkin saat itu ibu saya waktu itu melahirkan saya pas saat punya usaha di Selepan itu mesinnya mereknya Satake ya. Untuk kenang-kenangan mungkin dikasih nama ke Satake. Menarik banget. Pak Satake berapa saudara Pak? Saya 5 bersaudara. Namanya unik-unik gitu Pak? Enggak juga sebenarnya. Nomor 1 Ibnu Bintang Setiawan. Itu tentara. Bintang juga gitu? Ya, Ibnu Bintang Setiawan. Nomor 2 saya Satake Bayu Setianto. Kalau Setianya belakangnya semua pakai Setia. Yang ketiga perempuan Megawati Setiarini. Nah gitu. Yang keempat Avianto Guntur Setiabudi. Yang kelima Agung Tovan. Ada sisi-sisi ngefan ke Supakarno. Ya, ayah saya ada sisi sana. Nama-nama Tovan, Tovan, Megawati, Guntur itu Bayu. Betul. Berarti dari keluarga itu memang kuat ya Pak untuk didikan ke. Nah sebenarnya biasa sama dengan keluarga yang lainnya lah. Kita hidup seperti di kampung ya, kampung dengan dengan masyarakat seperti biasa saja. Ekonomi juga sederhana juga dari keluarga sederhana. Kalau ini Pak, yang menginspirasi Pak Satake pas SMP atau SMA ya? Yaudah saya pilih ini nih. Itu. Awalnya gini, yang pertama memang kakak saya itu karena kita di Magelang, tinggal di Magelang, hari-hari kan setiap saat ketemu tentara. Kalau pas Sabtu Minggu ada pesiar taruna-taruna dari Akmil. Itu yang kadang-kadang menginspirasi kita, kayak apa sih pengen jadi seperti mereka. Nah, kemudian kakak saya lulus SMA, mencoba daftar Akabri dulu. Akabri, ya. Syukur dia masuk di Akmil. Beliau masuk tahun 89. Lulus 89. Lulus 89. Selisih sama Pak Satake berapa tahun itu Pak? Sama kita hampir 2-3 tahun lah. Hampir 2-3 tahun. Nah, saya begitu lulus SMA mengikuti kakak saya, tapi saya masuk polisi. Ya. Waktu itu berarti sudah di Akpol Semarang ya? Ya, jadi kakak saya lulus, saya masuk. Gitu. Pak Satake lulusan tahun? 92. Lulusan 92 ya? 92 Akpol ya? Akpol 92. Itu berarti masuknya mungkin sekitar tahun 88. 89. Kalau lulus SMA-nya 88. Tetapi masuknya di 89. Nah, ini kan udah berarti hampir berapa? 31 tahun ya, hampir 31 tahun mengabdi ini di kepolisian. Cerita yang paling menarik, Pak. Ya, dengan menjadi polisi atau begitu lulus memang kita berpindah-pindah.
pertama kali lulus saya penempatan di Polda Nusra dulu namanya. Sekarang Polda Bali. Waktu itu Polda Nusra itu ada wilayah Bali, wilayah NTT, NTB, sama Timur-Timur dulu Timur-Timurnya. Nah, kebetulan saya penempatannya di wilayah Bali. Penempatan di Polres Karangasem waktu saat itu di Polres Karangasem. Baru-barunya. Yang baru-baru. Kemudian mengikuti pendidikan jalur PTIK, selesai dari PTIK, saya penempatan di Polda Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah yang mungkin di sana jadi Kabak Op, jadi Wakapolres. Kemudian setelah itu ikut tes seleksi Sespim. Ikut seleksi Sespim, selesai mengikuti seleksi Sespim ditempatkan di Sulawesi Utara. Nah, di situ agak cukup lama saya di selama sampai Kapolres, habis Kapolres kepala sekolah SPN di Sulawesi Utara, kemudian naik Kombes di sana. Kombesnya di Sulawesi Utara. Kemudian berpindah lagi ke Polda Gorontalo, dari Gorontalo ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat saya mengikuti sekolah kelanjutannya. Dari waktu itu saya mengikuti PKN 1. PKN 1. Selesai dari sekolah itu saya ditempatkan di Polda Bali. Dari Polda Bali jadi Kabid Humas. Kemudian di sana ada namanya G20. Jadi itu yang kegiatan G20 terselenggara dengan lancar, aman. Tiba-tiba saya pindah ke Polda Jawa Tengah. Itu berarti Mas G30 itu Pak Satake benar-benar ikut merasakan gedungnya juga. Ikut kegiatannya lah. Kegiatan di dalam memberitakan, menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di dalam pengamanan G20, baik dari pengawalan menteri, kemudian mendampingi presiden, kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian juga ya kita expose kegiatan-kegiatan. Ada yang paling menarik nggak Pak dari yang G20 ini? Dari G20 yang menariknya yang pertama masyarakatnya sangat mendukung. Jadi begitu situasi padat, misalnya jalan padat, kemudian ada pengawalan yang membawa delegasi itu, masyarakat bisa minggir sendiri gitu. Oh nggak perlu ini nggak perlu. Dia sudah otomatis sudah sadar diri. Otomatis dia membantu memperlancar di sana kegiatan-kegiatan pengaman di sana. Pihak keamanan nggak perlu repot-repot, mereka udah sadar diri. Satu sisi memang lokasi acara memang kan di Nusa Dua. Nusa Dua itu memang terisolasi, daerahnya khusus memang perhotelan-perhotelan elit di sana, kegiatannya semua di sana. Jadi memang sangat membantu. Dan selama kegiatan demo pun bisa dibilang kecil lah, dan di luar daerah jauh gitu. Malah tidak bisa masuk tidak di lokasi itu, tapi di lokasi lain untuk kegiatan-kegiatan demo seperti tapi itu. Kan tetap antisipasinya tetap ada, pasti kita siapkan personilnya itu untuk pengamanan. Di Humas ini udah berapa tahun Pak? Kalau di Humas cukup lama lah, hampir sekitar 3-4 tahunan saya di Humas. Gitu. Sebelum di Humas lebih banyak di Serse atau di? Saya di lalu lintas. Di lalu lintas sebelumnya. Gitu. Ini tantangannya besaran mana? Kalau di Humas kan saya cukup senang dengan media ya, senang dengan media, komunikasi dengan jurnalis atau wartawan. Kita banyak berakrab diri lah dengan mereka, saling mensupport, kita saling mensupport gitu. Termasuk dan saya ini ya Pak, tahu situasi apa yang diinginkan wartawan itu. Jadi mencari info-info itu, kalau ada kejadian yang unik pasti saya sampaikan, oh ini pasti wartawan senang gitu. Karena, tapi kan nggak semuanya membuat kita sama-sama senang ya Pak. Pihak wartawan senang, pihak polisi. Tapi banyak yang seperti itu. Senang ya. Meskipun kadang-kadang mungkin kami juga pas tanya, mungkin infonya. Ya intinya saya berusaha melayani media dalam mencari berita di Polda, gitu. Terutama misalnya terkait tentang kejadian-kejadian ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian waktu itu di Polda Bali, mengungkap kasus, kemudian atau ada juga yang polisi melanggar pun ya kita sampaikan supaya tidak diikuti oleh polisi-polisi lain. Itu udah ada beban untuk menginformasikan kesalahan teman-teman sendiri. Karena Kapoldanya juga transparan gitu. Kapolda transparan.
intinya ya kita sampaikan kalau ada polisi yang nakal kan, dan ada prosesnya gitu, tetap diproses. Bukan nakal dibiarkan, tetapi nakal kemudian dilakukan proses hukum sampai divonis gitu. Misalnya ada polisi yang pengguna narkoba, ya kan? Kan polisi banyak dan tidak semuanya juga baik. Tapi rata-rata yang bermasalah tidak banyak, itu pasti hanya berapa persennya dari keseluruhan. Itu kan sebetulnya juga Oknum lah. Kalau memang polisi itu juga serius. Ya, serius dalam menangani untuk kalau ada polisi yang nakal ya kita proses itu. Nah, ini kan menarik ya Pak. Ya. Apa namanya Pak Satake selama di lalu lintas, terus di Humas dengan berbagai macam apa namanya hal yang banyak ditemui, termasuk tadi pelanggaran dari teman-teman seprofesi ya Pak. Pernah nggak Pak teman-teman lalu lintas ini, dia kan harusnya jadi contoh nih Pak. Ternyata dia mungkin juga nomornya habis atau plat nomornya bodong. Itu Pak Satake pernah nggak Pak ketemu hal-hal kayak gitu Pak? Jadi gini, kalau kita sendiri tidak ya, tetapi ada fungsi yang melakukan pemeriksaan. Di situ ada provos. Provos itu melakukan penertiban kepada anggota pada saat operasi, dia melakukan razia, melakukan pemeriksaan kepada anggota. Ada yang misalnya SIM-nya mati, kemudian STNK-nya mati, kemudian yang bersangkutan memang diharuskan untuk memperpanjang, kemudian ada tindakan disiplin kepada yang bersangkutan. Tetap ada tindakan disiplin. Itu sampai di penjara atau enggak, kalau itu hanya di disiplin itu tindakan fisik, misalnya push up, squat jump, tindakan seperti itu. Tetapi kalau melanggarnya berlebihan, seperti ada pengaduan dari masyarakat, misalnya minjam kendaraan atau nyewa motor atau mobil, nggak taunya malah dijual. Itu ada juga kriminal. Ya, sudah kriminal. Itu yang bersangkutan diproses sidang kode etik. Sampai ada yang dikeluarkan juga, dipecat, hanya gara-gara terlalu banyak pelanggarannya gitu. Kemudian juga narkoba, ada juga jadi polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kalau dia masih batas pengguna, dia diproses kode etik juga gitu. Tetapi kalau dia sudah ikut mengedarkan itu proses pidana ada, proses kode etik untuk proses kode etiknya ada juga. Dia bisa diberhentikan tidak hormat. Ya, karena menjalankan hukuman untuk masyarakat sipil gitu. Betul. Ya, Pak Satake di Humas sudah lama nih Pak. Ketemu teman-teman wartawan juga udah setiap hari lah, setiap waktu lah itu ketemu sama teman-teman. Pak Satake kalau nganggep atau menurut jenengan banyak nih berita-berita hoax ini biasanya gimana sih Pak? Ya, memang kita sering memberikan informasi ke masyarakat supaya penggunaan media sosial harus cerdas, gitu, secara cerdas, kemudian juga berhati-hati dan waspada, karena tidak semua informasi yang disampaikan melalui media sosial itu benar gitu. Dan kita memang harus bisa teliti, dan itu bisa dicek juga. Misalnya kita ragu-ragu dengan media sosial ini benar atau enggak sih, bisa dicek melalui info di departemen Kominfo itu bisa dicek di sana. Kan memang mereka kan juga periodik ya ini secara periodik, yang buat, betul. Itu ya. Nah, itu harus dicek melalui di sana tentang kebenarannya dari media sosial tersebut itu. Jadi memang kita hati-hati sebelum jangan langsung di-share begitu saja, tetapi setidaknya kita harus teliti, waspada supaya jangan sampai terkena masalah kepada kita sendiri. Tapi pernah ngalami itu nggak Pak? Ya, pernah ngalami. Kalau kita ngalami enggak, cuma misalnya ada informasi, kita kan ada patroli cyber. Di Humas ada patroli cyber, kemudian di Krimsus itu juga ada patroli cyber. Di saat melakukan patroli cyber di dunia maya, kemudian ditemukan adanya informasi hoax, itu langsung kita segera konfirmasi bahwa berita itu hoax, kita beri tanda hoax gitu. Oh, gitu ya. Berarti memang biar tidak semakin menyebar, betul. Masyarakat juga tahu bahwa informasi ini hoax. Iya. Pak Satake, itu juga untuk masyarakat umum, betul.
bukan apa namanya untuk teman-teman media saja, tapi juga untuk masyarakat umum. Ya, media, kalau media biasanya kan mengambil kadang-kadang rujukan itu. Media sosial itu jadikan rujukan untuk narasi berita. Gimana itu? Tetapi kalau setidaknya misalnya berita itu betul, nggak apa-apa gitu. Misalnya ada, mohon maaf kalau saya cerita tentang di waktu saya di Bali, kalau di sini kan belum. Di Bali kan sering ada bule-bule yang melakukan pelanggaran. Dia naik motor hanya pakai dalaman saja, hanya pakai helm, itu viral. Itu sering seperti itu. Itu terus media pasti nanyakan, Pak ini ada gini nih. Ya kita cek melalui misalnya kebetulan dia di jalan raya, berarti lalu lintas. Kita lihat CCTV di sana lalu lintas dan dilakukan penyelidikan siapa sih mereka. Kadang-kadang ketemu orangnya, ketemu, kemudian kita cek datanya, kita serahkan ke imigrasi. Langsung diproses langsung gitu. Kadang-kadang sama imigrasi kalau masih pelanggarannya wajar, itu masih diberikan himbauan, arahan. Tetapi kalau sudah berlebihan, itu biasanya sama imigrasi dideportasi. Berarti ya tetap mengikuti gitu ya Pak? Ya. Jadi tahu ini kalau hoax langsung dihentikan nih. Betul, ya. Kalau ini perlu diproses, kalau diproses kita tetap didorong gitu ya? Betul. Jadi tetap kita cari, dan sekarang sistemnya seperti itu. Ada medsos memberitakan hal-hal tertentu, terutama tentang warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Kita cari datanya, di mana, siapa itu. Setelah dapat, kita sampaikan ke wartawan. Ini informasinya ini, gitu. Kemudian setelah itu kita serahkan ke imigrasi, sama imigrasi dilakukan deportasi. Nah, jadi teman-teman media itu tetap pelibatannya tetap besar ya Pak? Ya, betul. Teman-teman humas di Polda. Ya, kita jadi membantu di situ, mencarikan data informasi tentang media sosial tersebut. Pak Satake, ini kan mau masuk tahun politik nih Pak. Ya. Udah masuk malah. Udah masuk ini besok itu September itu udah siap-siap kita Pak. Polda Jawa Tengah gimana Pak? Ya, Polda Jawa Tengah ke Pak Kapolda itu menyampaikan ke para Kapolres jajarannya yang pertama melakukan terkait tentang situasi Kamtimas di wilayahnya, mengecek level ke situasi kriminalitas yang ada di wilayahnya yang rawan tentang pemilu nanti. Itu kita harus sudah mendeteksi tentang antisipasi tentang kriminalitas yang akan terjadi di saat nanti pemilu kada. Pemilu. Kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada personil, menyiapkan personil dengan latihan-latihan. Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah pengamanan Mako, kemudian Pam Kota, itu sudah kita lakukan pelatihan apabila terjadi kerusuhan massa sampai dengan pembubaran massa, itu sudah kita latihkan. Kemudian juga melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat supaya ikut membantu memberikan ketertiban atau mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Itu yang yang kelihatan ya? Kalau di patroli cybernya? Ya, kalau di patroli cyber sementara ini tetap dilakukan kegiatan-kegiatan patroli, dan kita memang sudah sering menemukan sering menemukan. Masalahnya kan sekarang ini paling bahaya kan Twitter. Betul. Sama X ya. Sekarang X itu sama Facebook dan medsos lainnya itu kan bisa jadi corong-corong untuk. Nah, kita memang juga kerjasama dengan Kominfo supaya kalau misalnya ada media sosial yang terindikasi provokator dan lain sebagainya, kita komunikasikan ke Kominfo untuk dilakukan di take down, gitu. Kalau sudah berlebihan. Tapi kadang-kadang kita memberi informasi kepada link tersebut. Berita yang Anda sampaikan ini mengandung unsur melanggar Undang-Undang ITE. Gitu. Berarti udah disampaikan dulu. Ya, kita sampaikan dulu ke Kominfo juga. Kita sampaikan supaya di delete atau di take down oleh media tersebut, oleh yang bersangkutan ya. Tetapi kalau tidak mau, kita proses gitu. Itu sudah banyak? Sementara belum. Tapi mereka kalau ada kita sampaikan dan akhirnya mereka delete sendiri. Delete sendiri ya. Delete sendiri. Karena mungkin takut ancamannya juga Pak Satake. Kalau Undang-Undang ITE. Iya. Kalau
netral, tetap netral ya? Ya, netral. Polri, TNI Polri netral. Untuk di Tidak boleh pemilu memihak, maupun pemilu ya, kada betul. nggak Kita pihak. itu udah wajib kita netral. Dan kita juga sampaikan oleh pimpinan kepada anggota agar tidak memihak ke salah satu partai ataupun calon yang akan melakukan maju itu. Kita wanti-wanti, jangan misalnya lagi selfie sama apa namanya peserta partai itu juga tidak dibolehkan. Oh, berarti ini apa bisa mulai menjaga diri. Ya, kemudian kalau foto-foto tidak boleh menggunakan jari atau tangan misalnya segini atau begini. Karena itu bisa dijadikan nanti dimanfaatkan ini. Itu salah satu cara agar tetap netral itu. Betul. Salah satunya itu. Oke. Berarti memang persiapannya memang sudah semuanya sudah ditata, sudah sampai hal-hal sedetil itu juga. Ya, harus kita sampaikan ke anggota supaya jangan bermasalah gitu. Berarti itu enggak cuman di skala pimpinan aja, tapi sampai anggota sampai ke bawah lah intinya. Sampai ke babin itu juga kayak disampaikan, sampaikan itu ya. Oh, menarik sekali nih Pak Satake. Obrolan kita soal tadi backgroundnya Pak Satake, terus ada hoax dan antisipasi Polda khususnya untuk tahun pemilu ini. Kita terima kasih sekali nih Pak Satake sudah berkunjung sama langsung podcast di Kuasa Kata. Saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir ini Pak Satake. Mungkin nanti bisa ini sering-sering ke Kuasa Kata. Mungkin itu teman-teman kata kita akhiri dengan obrolan kita dengan Pak Satake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.